Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Begitupun orang tua, semoga tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 7 subtema 1, yaitu tentang menggali atau mencari informasi dari sebuah teks bacaan. Nah, sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru akan mengulang kembali tentang informasi. Coba anak-anak mesti ingat enggak apa itu pengertian informasi? Nah, informasi adalah pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, itu secara umum. Kalau secara khususnya, karena sekarang kita akan membahas tentang mencari informasi dari teks bacaan, maka informasi adalah pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu yang terdapat dalam teks bacaan. Untuk mencari informasi, kita harus paham terlebih dahulu tentang kalimat utama dan pokok pikiran. Nah, perhatikan ya. Kalimat utama adalah, nih perhatikan. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan utama, dan ide pokok. Jadi seumpamanya anak-anak disuruh mencari ide pokok, itu sama, kalian sebenarnya disuruh mencari pokok pikiran, gagasan pokok, dan gagasan utama. Itu hanya namanya saja yang berbeda, tapi intinya sama. Pokok pikiran atau gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok adalah dasar pengembangan dari sebuah paragraf. Perhatikan, pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok adalah dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, sedangkan kalau kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung ini, yang 4, pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok. Perhatikan. Untuk mencari kalimat utama itu, kita harus membaca dengan seksama dalam setiap paragraf dalam bacaan. Nih, perhatikan. Paragraf di sini ada 3 jenis paragraf. Ya, yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Perhatikan, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Perhatikan, Bu Guru ulangi lagi ya. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Artinya, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Dan ada pula pokok pikiran itu terletak di kalimat utama, terletak dalam kalimat utama tapi di tengah paragraf. Itu ada juga, tapi kebanyakan yang selama ini Bu Guru temukan, kalimat utama atau gagasan pokok terletak di awal atau di akhir paragraf.
ya, tapi jarang sekali yang akan terletak di tengah-tengah paragraf. Nah, perhatikan, Bu Guru di sini akan memberikan sebuah contoh. Coba anak-anak dibuka di buku paket halaman 86. Di sini ada sebuah bacaan tentang keragaman bahasa di Indonesia terancam punah. Perhatikan, keragaman bahasa di Indonesia terancam punah. Jadi perhatikan ya, di paragraf pertama, anak-anak bisa dilihat di bukunya. Di paragraf pertama, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu keragaman di Indonesia mulai dari keragaman suku, bangsa, budaya hingga bahasa. Itu kalimat utama terletak di terletak di akhir paragraf. Berarti itu termasuk paragraf apa? Paragraf deduktif. Karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Perhatikan paragraf kedua. Paragraf kedua, kalimat utamanya terletak di awal. Banyak suku bangsa di Indonesia turut berdampak pada jumlah bahasa yang digunakan di Indonesia. Berarti kalau kalimat utamanya terletak di awal, berarti kalau kalimat utamanya terletak di awal paragraf, berarti paragraf apa? Paragraf deduktif. Kalau terletak di akhir, berarti induktif. Yang ketiga, paragraf ketiga. Sayangnya keberadaan sebagian bahasa-bahasa di Indonesia terancam punah. Bahasa-bahasa yang telah punah tersebut dapat dibuktikan tidak adanya penutur bahasa asli atau orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut. Berarti di paragraf 3 kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Berarti itu termasuk paragraf campuran. Paragraf yang keempat, salah satu penyebab kepunahan bahasa adalah adanya pengaruh globalisasi. Berarti terletak di awal paragraf. Kalau terletak kalimat utamanya terletak di awal paragraf, berarti termasuk paragraf apa? Paragraf deduktif. Yang terakhir, paragraf yang terakhir, perhatikan, bahasa sering dianggap sebagai simbol identitas suku bangsa atau kebangsaan. Seseorang yang kehilangan bahasanya berarti ia juga telah kehilangan identitas suku bangsanya. Berarti di paragraf terakhir kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Berarti itu termasuk paragraf campuran. Nah, setelah ini semua kalimat utamanya ketemu semua, kemudian ditulis ulang. Seperti yang tugas pada hari ini. Jadi anak-anak, informasi yang kalian dapatkan itulah yang kalian dapatkan setiap paragraf ditulis ulang. Itulah namanya informasi dari bacaan yang kalian baca. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Jika anak-anak masih belum paham, anak-anak bisa langsung mencari di buku paketnya atau di buku LKS-nya, atau anak-anak bisa mencari dari video-video lain. Bisa anak-anak juga mengulang video Bu Guru, ya. Karena memang untuk pembelajaran kali ini memang kalau kita tidak belajar secara sungguh-sungguh itu akan terasa
susah. Jadi untuk membedakan kalimat utama, gagasan pokok, untuk mencari semua itu memang diperlukan kita harus membaca dengan seksama dan harus teliti ya. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan anak-anak harus apa? Rajin belajar, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, rajin sholat, dan jangan lupa bantu orang tua. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.